Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Atas karunia-Nya juga sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa kami ucapkan, semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dilancarkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Di video kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tonton sampai habis videonya agar mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menyesatkan. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Salat 5 waktu memang menjadi salah satu perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh muslim. Salat juga menjadi ibadah yang paling utama bagi para pemeluk agama Islam untuk terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Di dalam ajaran agama Islam, salat merupakan tiangnya agama, sekaligus menjadi benteng pertahanan untuk menjaga diri dari perbuatan keji dan juga munkar. Lantas, bagaimana tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menerima salatmu? Setiap amalan yang dilakukan, termasuk ibadah salat, itu menjadi urusan setiap muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun, ternyata ada tanda-tanda ketika Allah Ta'ala menerima sholat yang telah dilakukan hambanya. Lalu apa saja? Berikut 6 tanda-tanda sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tawadu. Sholat yang diterima adalah sholat yang khusyuk. Dalam pelaksanaannya penuh dengan penjiwaan, hatinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri di hadapannya. Orang-orang yang sholatnya khusyuk, mereka memiliki sikap selalu tawadu. Hasilnya adalah orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang rendah diri terhadap sesama, tidak sombong dan juga selalu mengagungkan kebesarannya. Lalu yang kedua, tidak sombong kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawadu di dalam sholat akan melahirkan jiwa yang rendah hati, sehingga di dalam pergaulannya dia tidak sombong kepada sesama manusia. Kekuasaan, kekayaan, dan ilmu pengetahuan tidak menjadikannya manusia yang tinggi diri. Hal ini juga tertuang di dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, sesungguhnya aku, Allah, hanya akan menerima sholat dari hamba yang dengan sholatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong kepada makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan muliakan sholat hamba itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya, dan
Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Lalu yang ketiga, tidak mengulangi maksiat. Seperti telah disebutkan di dalam hadis sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholatnya orang-orang yang tidak mengulangi maksiat. Sebab barang siapa sholatnya tidak membuatnya menjauhi kekejian dan juga kemungkaran, maka ibadahnya itu akan membuatnya tambah jauh Allah Ta'ala. Lalu yang keempat, mampu mengontrol hawa nafsu. Orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya mereka mampu mengendalikan hawa nafsu. Sebab dalam sebuah hadis juga dituliskan bahwa barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan selalu mengingatnya kapanpun dan dimanapun. Oleh sebab itu, dia akan selalu berzikir di dalam hatinya, tidak hanya saat selesai sholat, tetapi juga di siang hari, malam hari, bahkan ketika urusan dunianya sangat sibuk. Lidahnya tidak akan pernah kering dari menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam, menyayangi orang miskin. Orang yang diterima sholatnya juga adalah mereka yang mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak hanya menjaga hubungannya dengan Allah Ta'ala saja, tetapi juga dengan sesama manusia, terutama orang-orang miskin. Mereka selalu memikirkan penderitaan sesama dan juga rela menyisihkan waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain, termasuk orang-orang yang tidak mampu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.